Ya, kembali lagi di Special Talk Show dari BSTV Bondowoso bersama Rumah Sakit Umum Dr. Haji Kusnadi Bondowoso. Kali ini masih bincang-bincang santai kita bersama Dr. Asmoro. Dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan tadi, Dok, ya. Oke. Kalau tadi kita udah cerita tentang asap ini gunanya apa, dan ini gunanya apa, minyak atsir ini ya, Dok, ya. Iya. Barangkali ini buat decision maker yang ada di Bondowoso khususnya, Wah, ini. ini bisa jadi masukan juga nih. Ternyata kalau kita bisa beraktivitas seperti biasa ini, karena kita tahu bahwa adik-adik pelajar kita terutama 7 bulan ini nggak pernah tatap muka sekolah. Dan ini kita rasakan ya, kita sebagai orang tua, itu efeknya luar biasa sekali terhadap perkembangan karakter mereka di situ, luar Dok. biasa. Mungkin ini bisa dijelaskan, Dok. Misalnya ada kegiatan tatap muka, karena baru-baru ini kan sudah dilaksanakan Iya. untuk siswa SMA, Ya. SMA dan SMK. Ah. Tapi sekarang kok dihentikan lagi, nggak tahu kenapa alasannya. Ini Mas Didi. Jadi ini contoh ya. Saya tetap praktek ya. Iya. Saya praktek megang pasien. Pasien itu sakit kan? Ya mungkin COVID, mungkin tidak. Tapi setelah megang pasien saya cuci tangan. Saya memakai masker. Saya melindungi diri. Itu kan saya melaksanakan protokol. Tapi tidak tetap melaksanakan praktek ya. Apa bedanya kan? Seperti itu. Aktivitasnya seharusnya seperti biasa ya. Seperti biasa, saya seperti biasa. Cuman saya memakai masker, cuci tangan. Kalau lihat perkembangan sekarang ini kan, kalau di awal-awal pandemi kan ibadah dari rumah, tapi sekarang udah enggak kan? Ibadah boleh di tempat-tempat ibadah dengan jaga jarak. Ya. Bahkan tak lagi pilkada, Dok. Nah, Nah, pilkada ini apa bedanya dengan bangku sekolah sebenarnya di situ? di sini nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya kan? Tetap semuanya itu baik bekerja, kegiatan sosial, ibadah, sekolah, semuanya pakai protokol. Nah, contoh gini, untuk supaya adik-adik yang anak-anak kita yang sekolah itu tetap sehat, pagi wajib sarapan, nah gitu. Terus begitu masuk cuci tangan, pakai masker, nah, tambahi, nah, ada minyak atsiri yang diuapkan. Di- Ini murah kok. Di kelas, di ruang Di kelas satu ruangan ini cukup. Ini satu. gimana, Dok? Pakai apa nih, Dok? Ini minyak atsiri dari Kayu putih. kayu putih atau serai atau minyak wangi, minyak melati, minyak kamboja. Nanti bisa diganti-ganti ya biar tidak bosan. Ini minyak atsiri ini membersihkan udara. Dan apa aja yang harus dilakukan misalnya nanti memang ada kebijakan misalnya dari pihak pemerintah berlakukan uji coba untuk dunia pendidikan. Mungkin selama ini pemikirannya kan kalau siswa SMA barangkali lebih disiplin. Bagaimana dengan adik-adik yang masih di PAUD seperti itu, Dok? Mungkin seperti itu. Jadi kita berupaya ya, berupaya sedapat mungkin mengurangi virus, penularan virus ya. Yang pertama dari anaknya sendiri. Kalau yang sakit tidak usah ikut. Ya. Jadi yang sehat, monggo bisa sekolah. Terus yang penting cuci tangannya ini. Yang penting cuci tangannya, terus gizinya kalau anak-anak. Terus udaranya kita bersihkan Di sekolah. di sekolah, kita bersihkan. Insya Allah aman kok. Disinfektan juga ya, Dok, ya, untuk kelasnya. Disinfektan jangan pas ada anaknya, berbahaya. Disinfektan itu tidak aman untuk anak-anak. Jadi misalnya ngepel kemarinnya ngepel. Jangan waktu sekarang mesti disinfektan bau bayi, baunya itu tidak aman untuk anak-anak. Malah nggak sehat untuk paru-paru. Makanya kita tidak perlu gini loh. Kadang-kadang gini, ini sekolah detail. Terus tidak ada penghuninya, virus corona datang. Wah, ini tidak mungkin lah. Itu ya Logikanya logikanya tidak masuk akal sekali. Virus corona terus dipel, terus mana seminggu sekali dipel. Ya kalau nggak ada orang ya enggak. Maksudnya takut ada corona gitu loh. Ini tidak mungkin corona datang. Kalau sudah dibersihkan, kalau corona sudah ada ya enggak kira ada yang kecuali ada yang datang seperti itu. Dan misalnya ada yang datang, dia corona itu tidak bisa hidup terus menunggu di lantai atau menunggu di bangku terus duduk diem begini. Kalau ada orang ya tidak mungkin lah. Dia paling 1 jam 2 jam ya mati juga. Nah, untuk misalnya nanti ada tatap muka ya untuk dunia pendidikan. Apa sih yang harus dilakukan oleh para pelajar ini, Dok? Apakah harus sarapan pagi dulu atau gimana? Oh iya, jadi virus itu hanya, ini catatan, virus hanya bisa berkembang di dalam sel tubuh. Nah, sel tubuh itu ditentukan oleh daya tahan tubuh. Kalau ada virus masuk, daya tahan tubuh kuat, maka virus itu tidak bisa masuk, kalah ya sudah dia mati di dalam tubuh. Kalau sudah mati ya tidak bisa mungkin keluar lagi. Termasuk virus corona ya, Dok, ya? Nah, Bisa dilawan oleh tubuh kita ya? Semua, mau virus, mau bakteri apa, itu tergantung daya tahan tubuh kita. Kita itu dilengkapi oleh Gusti Allah sudah
wah pokoknya luar biasa. Nah itu untuk mendukung sarapan dulu, nah, minum air putih yang banyak, sarapan. Kalau yang mau ngajar Pak Guru bisa minum jamu, terserah mau jamu yang disukai. Hampir semua jamu itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Semua jamu, kunyit asem, kencur, temulawak, secang, wah banyaklah. Terus bumbu-bumbu, nah masa harus bumbu yang alami supaya sehat. Termasuk adik-adik yang di rumah mau sekolah sarapannya harus sarapan sehat. Nah, sangu air, sangu buah. Bawa sendiri berarti? Bawa sendiri. Istirahat, minum air, makan buah. Sehat. Nah, ini jujur dok, dokter mungkin sebagai wali murid juga. Wali murid. Ini seharusnya gimana nih untuk mengatasi adik-adik kita yang belum bisa tatap muka di sekolah ini, saran aja seperti apa sih dok sebagai wali murid nih, bukan sebagai dokter? Sekolah. Ada pengganti guru? Nggak ada. Kita orang tua mengganti guru, aduh aus ini. Ibunya terutama ya. Banyak kendala ada. Tidak ada cara untuk mengganti guru. Kalau ada cara ya enak. Makanya program pendidikan itu harus tetap berjalan, kalau menurut saya loh, harus tetap berjalan dengan protokol berbagai macam, baik masker, cuci tangan, mau dijaga jarak monggo, pakai kearifan lokal monggo, daya tahan tubuh imunitas dengan jamu, dengan makanan. Intinya itu virus itu sebetulnya lemah kalau kita kuat, lemah kalau lingkungan kita sehat. Orang, ini contoh ya, saya punya pasien HIV ya. Itu tidak didekati dengan orang yang sakit, dibersihkan ruangannya, dipel, disteril, dia tetap kuman-kuman tetap berkembang karena dia dasarnya sudah lemah. Lain dengan kita yang saya meriksa pasien HIV, ini contoh ya. Saya kalau meriksa pasien HIV, kalau pasien itu tidak ada penularan kontak kulit, saya tidak pakai masker, tidak pakai sarung tangan, saya biasa. Karena ketika pakai sarung tangan, saya tidak, pertama saya yakin memang nggak tertular karena kan tidak ada resiko ya. Kemudian pasiennya itu down karena saya pakai sarung tangan. Nah, tapi setelah itu saya cuci tangan, kan gitu. Jadi kebiasaan kita harus dirubah sebenarnya. Oh iya, itu harus biasa dan tidak perlu menjadi berat hati. Pakai masker ya biasa saja. Cuci tangan ya biasa saja. Ya bersyukurlah buat kita yang terbiasa dengan sholat 5 waktu juga, kan? Udah terbiasa wudhu di situ 5 kali sehari di situ. Nah itu masukan dari dokter selaku wali murid, ternyata sarannya agar adik-adik pelajar kita ini tetap sekolah. Tetap sekolah dengan protokol kesehatan, daya tahan tubuh ditingkatkan, guru harus menjaga kesehatannya, murid menjaga kesehatannya, bertemu dengan orang-orang sehat. Nggak ada kekhawatiran muncul klaster baru di dunia pendidikan dok? Misalnya nanti dibuka uji coba untuk tatap muka siswa? Ini kita sudah pengalaman ya. Nah ini kita bermain logika aja ya. Di masjid sudah berjalan. Iya betul. Apakah ada klaster kita takut ya di masjid? Kenyataannya kan orang pada melaksanakan sholat ya, berjubel malah sampai ke belakang ya karena dijaraki ya. Di pasar dibuka. Mall dibuka. Nah, apa bedanya gitu loh? Kalau hanya kita takut di sisi pendidikan, kenapa kita nggak takut di pasar, di masjid, di gereja? Kok nggak takut di situ? Kenapa hanya pendidikan yang kita takut? Apa yang kita khawatirkan? Nah, justru ya anak-anak itu justru mau daya tahan tubuh yang kuat. Betul. Kalau anak-anak. Jadi kalau selama ini nggak sekolah, ternyata mempengaruhi ke pola pikir anak-anak kita sebenarnya. Sangat mempengaruhi. Dan karakter mereka yang awalnya aktif, jadi nggak aktif, jadi pasif. Iya, jadi kita orang tua itu ngajar multidisiplin ilmu ya. Jelas banyak kekurangannya. Dan ini yang menarik lagi, muncul fenomena di masyarakat dok. Ini misalnya begini, ada salah satu warga yang meninggal, entah itu COVID atau enggak kan tetap protokolnya protokol COVID di situ dok. Itu pun nggak boleh keluar rumah, nggak boleh bekerja dan sebagainya. Ini sebenarnya gimana ya? Harus tetap bekerja. Harus tetap bekerja. Ini saya berkaca pada sebelum COVID ya. Saya ini kan dokter PPI, dokter pencegahan dan penanggulangan infeksi di Rumah Sakit Dr. Kusnadi. Kita sering melakukan
protokol untuk penyakit-penyakit yang menular, yang sangat menular sebelum COVID ini. Kita prosedur sampai jenazahnya itu betul-betul steril, dibungkus steril, dan kita kuburkan biasa. Karena kenapa biasa? Itu sudah prosedur, sudah dibungkus rapet, dan 100% tidak ada kuman yang dari dalam itu keluar. Sama dengan jenazahnya COVID. Didesinfektan, dibungkus, dipeti, terus petinya aja disemprot. Itu sudah tidak ada. Kalau kita bisa lihat sumber dari misalnya dengan forensik, itu tidak mungkin menular lagi. Dan ditambah protokol COVID lagi, protokol pemakaman. Terus apa ya yang kita khawatirkan? Bahkan sempat ada pelarangan nggak boleh berkunjung ke makam tersebut sampai sekian bulan. Itu benar kan? Nah, apanya yang dikhawatirkan itu hanya ketakutannya sendiri. Takut sendiri, ya dirinya sendiri yang soro. Kok dicari, nggak ada apa-apa. Kok takut sendiri, seperti kita takut hantu, takut lewat, nggak ada apa-apa, kok takut. Nah ini yang perlu diketahui masyarakat juga ya dok ya. Bagaimana pasien COVID-19 di klinik Pancoran ini, ketika mereka keluar dari sini tuh apakah dites dulu atau gimana dok? Sekarang panduan revisi 5 itu cukup isolasi 10 hari tanpa gejala pulang. 10 hari tanpa gejala pulang. Dan itu sudah dianggap sembuh. Dianggap sembuh dan bisa berinteraksi dengan masyarakat. Dan masyarakat gimana nih seharusnya menyikapi ketika ada pasien pulang dari sini di rumah? Seperti biasa. Nggak usah dikucilkan? Ya saya seperti Mas Yudi. Sama. Sehat. Asal ya tetap zamannya pandemi ya tetap pakai masker. Nah, seperti itu. Sama. Apa yang kita khawatirkan? Nggak usah khawatir, nggak usah terlalu dikucilkan seperti itu ya dok ya? Nggak perlu. Justru bahkan yang menarik kan gini, ketika ada pasien dinyatakan rapid testnya positif, ini satu kampung ini nggak boleh bekerja di luar, anak-anak nggak boleh main. Keterlaluan. Tetap. Karena manusia butuh itu ya dok, butuh sosialisasi. Mestinya gini, sebetulnya itu sejak dulu itu sama, teorinya itu sama, baik dari kementerian itu sama. Di masyarakat itu yang dilebih-lebihkan. Dilebihkan saya tahu itu karena kekhawatiran, terlalu khawatir. Mungkin muncul khawatirnya gini dok, ini barangkali pendapat saya pribadi dari orang awam, dokter aja yang udah ngerti ilmu kesehatan, pakai masker, pakai APD lengkap, itu meninggal karena COVID gitu dok. Nah ini mungkin di masyarakat ada anggapan seperti itu, dokter aja kayak gitu, apalagi kita gitu loh. Itu sebenarnya gimana dok, kita harus bersikap? Dokter itu kan orang yang sangat rentan sekali terhadap penyakit yang COVID ya. Dia kan terus ketemu ya, sering kontak dengan, bisa lengah, ya lolos bisa, juga dok ya? Iya, seperti kita jebur, kita pakai jas hujan ya, terus hujan-hujan, ya 1 tetes atau 2 tetes kan masuk ke dalam. Seperti itu ya. Oleh karena itu, kita tidak bisa hanya mengandalkan APD yang teropong, daya tahan tubuh harus kuat. Jaga nih tetesan ngerembesannya itu. Nah daya tahan tubuh kuat, 4 faktor tadi ya dok ya? Makan yang bergizi, olahraga yang teratur, pola pikir yang bebas stres ya dok ya, kemudian istirahat yang cukup. Termasuk hubungan sosial, hubungan spiritual, itu meningkatkan daya tahan tubuh. Hubungan sosial, spiritual. Ekonomi. Jadi orang yang biasanya bekerja terus tidak kerja, stres ya. Orang yang bisa ibadah, tidak ibadah, stres. Orang yang bisa koncoan, tidak koncoan, stres juga, daya tubuh lemah. Nah, jadi hal-hal spiritual, kalau dikurangi, spiritual dikurangi, sosial dikurangi, ekonomi dikurangi, maka daya tubuh juga ikut turun. Dan itu lebih berbahaya. Mungkin bukan karena corona, tapi penyakit lain. Yang masuk? Iya. Ya kemarin ada sempat ungkapan juga, kalau tadi dikatakan faktor spiritual, ternyata vaksin yang paling kuat adalah taubat ya, kembali ke Tuhan nih. Vaksin jiwa dan raga itu, gitu kan. Iya. Nah, untuk masalah tadi kan tema kita adalah tetap bugar dan aktif bekerja di masa pandemi. Kalau bugarnya udah kita bahas tadi banyak, dan nanti kita akan bahas juga tentang bagaimana kita tetap bisa menopang ekonomi sebagai penyangga kehidupan kita sehari-hari juga di situ ya dok ya. Kalau selama ini kan kerja dari rumah, ini kerja ngapain nih? Kalau yang biasanya nyangkul ke sawah, kalau di rumah ngapain gitu loh? Ya enggak bisa. Jadi ada hal-hal yang mana bisa dikerjakan dari rumah, yang megang komputer mungkin bisa. Tapi kalau koordinasi intan ya enggak bisa. Ya kalau bisnis online sih oke lah di rumah gitu ya. Tapi kalau produksinya? Kenapa? Produksi barang apa enggak? Itu juga. Ya nanti kita akan bahas juga nih lebih banyak lagi ya dok ya, tentang bagaimana kita bisa tetap aktif bekerja di masa pandemi.
Jangan sampai di masa-masa pandemi malah kita nggak produktif. Seperti itu ya dok ya. Boleh tahu dok, aktivitas apa sih yang bisa meningkatkan imun juga untuk menopang ekonomi barangkali dok? Ada tipsnya barangkali? Jadi gini, bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah ya, yang bekerja. Pertama, kesediaan air putih ya. Air putih kan murah toh. Tapi kadang-kadang kan males. Rata-rata 2000 sampai 2500 cc atau 2 sampai 2,5 liter itu harus masuk. Dan itu mengencerkan darah supaya darahnya itu lancar. Kalau lancar itu daya tahan tubuh meningkat. Dan mungkin ada cara minumnya juga dok. Kalau kita ikut sunnah Rasul ada cara minumnya juga ya di situ ya. Sambil duduk. Sambil duduk tentunya. Kalau sambil berdiri keburu-buru, terus keselak sambil duduk yang enak, yang tanek, biar masuk ke dalam tuh enak. Seperti kita ngisi kendi sambil duduk, kan enak ngisi kan enak. Jadi dari ketenangan jiwa juga enak. Kalau terburu-buru tersedak, ya tersedak, terus yang masuk ini kacau di dalam, gitu kan. Jadi memang betul harus ya jangan duduk lah. Kemudian sarapan dulu, jangan lupa sarapan. Banyak di sini yang kadang-kadang keburu kerja tidak sarapan. Sarapan itu banyak manfaatnya, baik yang bekerja mau sekolah itu sarapan. Sarapan sehat, sarapan sehat ya kalau bisa bumbu-bumbu yang alami. MSG, terus pewarna, terus tambahan itu dikurangilah kalau bisa tidak pakai itu. Baik. Terus berbanyak buah-buahan. Siap. Baik pemirsa Bas TV dan Dokter Asmoro, kita akan ngupas lagi nanti bagaimana kita seharusnya aktif bekerja di masa pandemi ya. Tapi sabar dulu, kita akan obrolkan nanti di segmen ketiga, masih di spesial talkshow bersama Rumah Sakit Umum Dr. Adi Kusnadi Bondowoso.